شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Saya nulis buku ini 300 halaman selama 3 tahun ya, dari pengalaman ngurus 5 orang anak dan konseling puluhan ribu orang tua di Indonesia ya, bagaimana menaklukkan anak. Jadi Bapak Ibu semua, mau bentuk apapun anak kita dan mau bentuk apapun metode pendidikan kita, semua orang tua wajib hukumnya menguasai anak. Tanpa kekuasaan tidak mungkin ada tarbiyah. Tanpa kekuasaan tidak mungkin anak kita bisa diarahkan ke kiri atau ke kanan. Tanpa bisa menguasai anak, bisa nggak kita mengarahkan anak ke arah kebaikan? Tanpa bisa menguasai anak, bisa nggak kita melarang anak dari keburukan? Nggak bisa. Semua orang tua wajib hukumnya punya otoritas. Tetapi setelah bisa menguasai anak, haram hukumnya otoriter, alias sewenang-wenang. Begitu ya? Betul? Semua orang tua wajib lemah lembut sama anak. Tapi ya, lemah lembut itu tidak sama dengan lembek. Tidak sama dengan apa? Lembek. Pernah lihat nggak orang tua yang begitu galak sama anak tapi ujung-ujungnya ngasih permintaan anak? Pernah lihat nggak? Pernah? Itu orang tua kasar tapi ujungnya lembek. Begini maksudnya ya kan? Nih contoh sederhana nih, ada seorang anak SMP ya, ada seorang anak SMP di Jambi. Ya, dia minta motor sama orang tuanya, nggak dikasih. Apa yang terjadi nggak dikasih? Dia ancam orang tuanya. Ya, diancam, dimaki-maki orang tuanya. Ya, pernah lihat nggak di sekitar kita ada anak remaja keinginan yang nggak dipenuhi, terus ngamuk-ngamuk ngancam orang tua, ada? Itulah orang tua yang tidak bisa menguasai anak. Kata Rasulullah, ya, suatu hari salah satu ciri kiamat adalah iza waladatul ummah rabbataha, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Artinya ketika ayah ibu melahirkan anak yang tidak bisa dikuasai oleh orang tua, melahirkan anak yang hanya akan jadi beban. Ketika anaknya lahir malah menyiksa hidup orang tua. Pernah lihat? Anaknya waktu kecil lucu, cantik, mengemaskan. Setelah remaja dan dewasa menjadi beban buat keluarga dan menjadi masalah untuk lingkungannya. Ada? Masya Allah. Itulah ciri orang tua yang dikuasai anak. Orang tua yang dikuasai anak adalah orang tua yang terlalu sering mengatakan kalimat semacam ini nih. Habis gimana kalau nggak diturutin anak saya marah. Habis gimana kalau nggak diturutin anak saya marah. Habis gimana kalau nggak diturutin anak saya ngambek. Itulah ciri orang tua yang dikuasai oleh anak. Gara-gara anaknya nangis, gara-gara anaknya ngancam, gara-gara anaknya teriak. Itulah orang tua yang dijajah oleh anak. Sampai kapanpun tidak ada yang namanya tarbiyah. Sampai kapanpun tidak ada yang namanya pendidikan. Dan orang anak yang dikuasai, anak-anak yang menguasai orang tua, sesungguhnya adalah anak-anak yang dirusak oleh orang tua. Kok bisa anak-anak itu dirusak oleh orang tua? Ya, karena ketika kecil, anak-anak itu punya banyak keinginan. Ketika punya banyak keinginan, Bapak Ibu semua, sebagian keinginan itu berlebihan. Apa definisi berlebihan? Membahayakan dirinya, merugikan orang lain, melanggar hukum agama atau negara. Kan semua keinginan anak sebetulnya nggak usah dilarang kalau nggak berlebihan. Tapi kalau sudah berlebihan bukan hanya boleh dilarang, wajib dilarang. Ya, bukan hanya boleh, tapi wajib dilarang. Kalau sudah apa? Berlebihan. Tapi masalahnya adalah mau berlebihan atau tidak, sebagian orang tua tidak kuat menghadapi ikhtiar anak ketika keinginannya ditolak. Contoh sederhana, pernah nggak ngalamin kejadian ini? Misalnya, ya, ayah, dede mau Hot Wheels. Pernah lihat? Ayah, dede mau Hot Wheels. Lalu ayahnya bilang, nggak boleh ya nak, sekarang kan bukan waktunya beli mainan.
nanti ya beli mainannya minggu depan. Apakah anak kita langsung berhenti dibilang begitu? Lalu mengatakan, siap ayah, aku mengerti keadaan ayah. Pernah lihat kayak gitu? Enggak. Apa yang dikatakan anak lagi? Dalam hatinya dia berkata, lanjutkan ikhtiarmu nak. Begitu. Lalu dia dekat lagi, ayah, aku pengen melihat. Lalu orang tuanya mulai mengatakan, astagfirullahaladzim, malu dilihat orang. Ketika bapak ibu ngomong gitu, apa sebenarnya yang dipikirkan oleh anak? Malah senang, mama mulai malu. Oh bagus itu, kabar gembira buat anak kan gitu. Ya pokoknya dia nggak usah beli HP. Aku mau HP, aku mau HP, aku mau HP. Aduh, apa yang terjadi kira-kira? Dibeliin, itu dia. Ketika dibeliin lalu mulai mengatakan, astagfirullahaladzim, sian nurus tunjung banget budak teh, ya Allah, berhenti nangis. Nah begitu bapak ibu semua. Itu hal sepele, tapi yang gedenya, kalau anak ini masih 5 tahun masih nggak akan nyusahin. Tapi setelah 15 tahun apa yang terjadi? Akan menguasai. Itu masih anak SD. Kalau anak SMP SMA, bisa beneran bapak ibu semua. Udah terlalu sering yang nelpon saya, anaknya nggak dikasih, ngancam bakar rumah orang tua, ngancam bunuh orang tua. Sudah terlalu sering anak-anak minta PlayStation nggak dikasih, naik ke genteng loncat. Sudah terlalu sering yang seperti itu. Itulah ciri orang tua yang tadi apa tadi? Yang dikuasai anak. Maka orang tua wajib menjadi orang tua pengasih sama anak. Tetapi tidak boleh orang tua hanya jadi orang tua pengasih. Orang tua wajib menjadi orang tua pengasih dan penyayang. Apa bedanya Rahman Rahim? Jika Allah memberikan rezeki pada kita, Allah berarti pengasih. Tetapi jika Allah meminta kita mencari rezeki dengan cara halal, berarti penyayang. Bapaknya tukang ojek, ibunya tukang cuci piring. Tapi gaya anaknya, lagunya minta ampun pakai motor, gitu. Pernah lihat gaya-gayaan minjem motor orang? Atau minta apa handphone sama orang tuanya? Ma, beli Android, ma, beli handphone yang bagus, ma, malu sama teman-temanku ya, ma, ayo ma. Pernah lihat kayak gitu? Lihat, tukang cuci piring ibunya pernah lihat? Bapaknya tukang ojek pernah lihat? Gaya hidup anaknya belagunya minta ampun, pernah lihat? Pernah lihat nggak? Allahu Akbar, ya Allah. Itulah ciri orang tua yang dikuasai oleh anak. Lalu orang tua ini biasanya ngomong gini, habis kasihan kalau nggak anak saya malu sama teman-temannya. Inilah orang tua pengasih. Kasihan itu dari kasih, pengasih sama mirip. Kasih, orang tua yang kasihan, oke? Ngasih terus. Orang tua ini orang tua pengasih, tapi ingat tidak penyayang. Tidak boleh hanya jadi orang tua pengasih. Wajib hukumnya jadi orang tua penyayang. Pernah dengar David Beckham? David Beckham pernah dengar? David Beckham anaknya kerja di restoran. David Beckham gitu loh, atlet terkaya di dunia. Ini bapak ibu di luar sana gaji baru 20 juta aja, lagunya minta ampun. Anaknya sudah dikasih fasilitas ini itu. Mau jadi apa anak itu? Bisa rumah tangganya bisa hancur bapak ibu. Kok bisa? Gara-gara orang tua pengasih doang. Kok bisa? Dijamin gak kalian kerja gajinya ya lebih tinggi dari itu. Kalau nggak kerja, lalu kemudian suaminya ternyata adalah misalnya maaf ya PNS golongan 1 atau prajurit jujur, gimana ya? Misalnya mereka kira-kira udah maaf ya dari orang tuanya penuh dengan fasilitas, tiba-tiba menikah punya suami yang gajinya pas-pasan. Kira-kira rumah tangganya gimana? Nah, awalnya sih karena cinta, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun realistis, rasakan cinta, rasakan. Baik, jadi saya ingin mengatakan pada orang tua, sehebat apapun ya kasihan kita, pengasih kita pada anak, tidak boleh kita hanya jadi orang tua pengasih, tapi harus jadi orang tua penyayang demi anak-anak kita. Sebab demi Allah anak-anak kita akan berpisah dengan kita. Kalau kita tidak tegas, kalau kita tidak tegas, anak kita bisa hancur. Nah, bagaimana cara menguasai anak?
Nah, ini dijelaskan di buku ini 300 halaman. Di keluarga saya, di keluarga banyak orang, semuanya harus ada SOP. Di keluarga itu harus ada SOP. Ya, kalau anak nangis tipe A harus diapain, anak nangis tipe B harus diapain, nangis tipe C harus diapain, kalau ngamuk harus diapain. Ada ilmunya, semuanya ada. Ya, gitu, sehingga kita jadi orang tua yang menguasai anak, tapi tidak sewenang-wenang. Sebab anak itu bukan adonan. Nggak ada satupun karakter yang mampu membuat 1-2 hari, nggak ada. Nggak ada. Gitu, nggak ada tuh. Ada nggak anak Bapak Ibu disuruh sholat, langsung besoknya, nah besok sholatnya, sholat itu akan mendapatkan kemuliaan surga. Kira-kira besoknya langsung, siapa? Ayo sholat, aku sholat, Allahu Akbar. Ada? Nggak ada. Makanya dalam agama kita, dalam dunia ada yang namanya tarhib, ada namanya tarhib, ada tarhib, ada tarhib. Ya, gitu loh. Ada pembiasaan, ada motivasi, dua-duanya penting. Ya, dua-duanya penting. Bapak Ibu semua, jadi banyak orang tua hari ini ketika jadi orang tua, ya seadanya jadi orang tua. Sebagian besar orang menikah tidak disiapkan jadi orang tua. Ya, makanya sebagian orang akhirnya ketika punya anak menemukan kebingungan akan menggunakan 2 cara. Yang pertama trial, anak pertama jadi korban uji coba. Yang kedua warisan. Ya, cara orang tua dulu mendidik dia akan digunakan untuk mendidik anaknya. Kenapa jadi orang tua sekarang wajib hukumnya belajar? Bukankah orang tua kita zaman dulu mendidik kita seadanya tanpa ilmu? Kita jadi dokter, kita jadi perwira, kita jadi PNS, kita jadi business owner. Kenapa saya harus belajar segala zaman sekarang? Buktinya saya jadi orang, padahal orang tua saya lulusan sekolah rakyat. Saya jadi dokter, ibu saya tanpa ilmu, 10 anaknya dokter, misalnya. Kenapa zaman sekarang kita wajib belajar? Perhatikan Bapak Ibu, zaman dulu Bapak Ibu semua orang tua kita mendidik seadanya tanpa ilmu, insya Allah safe, aman. Kenapa? Karena zaman dulu orang tua kita kompetitornya sedikit. Yang lahir tahun 70-an, yang lahir tahun 60-an saya tanya, ada nggak waktu zaman Anda SD Indosiar? Ada nggak Indopassion? Yang lahir tahun 80-an aja masih aman. Ada nggak Twitter? Twitter ada nggak? Hah? Facebook, Mbak YouTube, Mas Google. Maka zaman dulu lihat orang muka orang tua aja kita takutnya minta ampun. Jadi Bapak Ibu, andaikan orang tua kita mendidik seadanya tanpa ilmu, aman, safe. Jangankan mendidik seadanya, tidak dididik saja orang tua kita, insya Allah aman. Maaf, kita tidak dididik, dikencarkan kita wasiga sato, dilepaskan kita aja kayak binatang, insya Allah aman. Zaman dulu. Karena itu kredibilitas orang tua otomatis menjadi mulia, menjadi besar. Kredibilitas orang tua zaman dulu otomatis. Kenapa? Sumber informasi terbatas. Mau nggak mau sumber informasi kebenaran cuman orang tua atau guru. Guru itu ustadz, ustazah, guru di sekolah. Makanya respect murid zaman sekarang beda nggak dengan respect murid zaman dulu? Jawab. Beda. Bapak, ibu saya tanya, ketika dinasihatin orang tua dulu, berani nggak lihat wajah orang tua? Tidak. Coba lihat, pernah nggak ngasih nasihat sama remaja sekarang? Nggak semua pastinya, tapi ada nggak anak remaja dinasihatin orang tuanya ngomong kayak gini, kamu harus A, kamu harus B. Jawaban mereka adalah, bocah-bocah itu tuh, remaja-remaja itu tuh. Ada nggak ketika dinasihat sama orang tua, jawaban mereka adalah salah satu di antara jawaban ini, bergantung mah dari sudut pandang mana dulu mama ngomong. Ayah, lihat konteksnya lah ya, tiap individu kan beda ayah. Pernah lihat? Pah, itu kan teman aku, Pah, bukan aku. Papa percaya aja sama aku. Kenapa Kenapa? Pernah dengar nggak anak remaja sekarang dinasihatin orang tua ngomongnya kayak gitu? Pernah lihat? Coba zaman dulu berani nggak ngomong sama orang tua? Yang lahir tahun 70-an, 60-an, berani nggak ngomong kayak gitu sama orang tua? Apa kon? Naon sian urus tunjung, ya. Dan seterusnya. Zaman dulu orang tua kita nggak punya pesaing Bapak Ibu semua. Zaman sekarang mendidik seadanya tanpa ilmu, bisa jadi anak kita dengan mudah dirampas oleh lingkungan.
Padahal sering orang tua berkata, ya intinya sih di mana-mana sih kalau mendidik anak itu intinya sih teladan lah. Saya sudah paham lah intinya. Intinya mendidik anak itu apa tadi? Teladan. Maaf ya Bapak Ibu, teladan dalam mendidik anak itu unsur wajib. Tapi dia hanya salah satu unsur, bukan satu-satunya unsur. Orang tuanya sudah soleh, rajin sholat, rajin ibadah, rajin saum Ramadan. Tapi anaknya bangsat, pernah lihat? Pernah lihat? Kira-kira orang tuanya sudah ngasih teladan belum? Tuh. Jadi nggak cukup orang tua soleh itu mendidik anak soleh. Cara mendidiknya soleh enggak? Gitu loh. Nabi Nuh, saya tanya, Nabi Nuh, Nabi bukan? Kira-kira ibadahnya gimana? Nah kalau Nabi, ketaatan sama Allahnya gimana kira-kira kalau Nabi? Bagus nggak? Bagus. Tapi kenapa anaknya durhaka? Jadi perhatikan, teladan dalam mendidik anak itu wajib, tapi dia hanya salah satu unsur, bukan satu-satunya unsur. Kalau cuma teladan, harusnya bapak ibu yang rajin ke masjid, anaknya rajin ke masjid. Tapi pernah lihat, bapaknya rajin ke masjid, anaknya nyantai di rumah, pernah lihat? Pernah? Bapaknya sudah ngasih teladan belum? Ibunya rajin taklim. Wah, rajin taklim. Harusnya anaknya otomatis taklim. Nggak disuruh, nggak mungkin nggak disuruh. Tanya bapak ibu yang kesulitan menyuruh anak ke masjid, saya tanya, sering nggak nyuruh? Bosen tahu, bosen. Pernah lihat ibunya rajin taklim, berhijab lebar, ibunya berhijab lebar, oke? Hijab syar'i dari bahan sifon sirah itu yang lembut, oke? Tapi anaknya kekurangan bahan, pernah lihat? Pernah lihat? Ibunya ke Masjid Istiqlal, anaknya menyambut siwon litek inkwon di Bandara Soekarno-Hatta. Maksud saya adalah, kalau cuma teladan, harusnya anaknya otomatis soleh nggak? Kenyataannya begitu nggak? Orang tuanya soleh, anaknya nggak soleh? Enggak. Kenapa coba? Karena cara mendidiknya salah. Anak-anak bermasalah di dunia sebabnya cuma kalau salah satu di antara dua hal. Kalau nggak kurang perhatian, overdosis perhatian. Kalau nggak diurus tapi caranya salah urus. Udah diurus tapi caranya salah. Gitu. Maka saya menghimbau kepada Bapak Ibu, tidak harus belajar sama saya, sama siapapun. Saya juga kenal beberapa pembicara lain. Ya, silahkan ikuti. Jadi orang tua zaman sekarang itu harus punya ilmu. Sebab kalau enggak anak kita jadi korban. Contoh sederhana, Bapak Ibu semua, sebagian besar orang tua emosi berlebihan misalnya, ternyata setelah saya observasi, bukan emosi orang tua yang bermasalah. Tapi sebagian besar orang tua emosian sama anak, ternyata bukan karena emosinya bermasalah. Kenapa coba? Tidak punya skill. Tidak punya apa? Sebagian besar orang tua ya yang pusing sama anak, emosian sama anak, berlebihan, itu bukan karena emosinya bermasalah, tapi karena nggak punya skill. Orang tua yang nggak punya skill, contoh sisanya ya, ketika anak berbuat buruk, ya, talk more, do less, bicara banyak, sedikit bertindak, itu orang tua yang nggak punya skill. Ketika anak berbuat buruk, bapak ibu banyak bicara, insya Allah banyak emosi, buktikan. Awalnya sih lemah lembut. Misal, bangun sayang, sudah subuh. Berapa banyak anak yang digituin langsung bangun? Ada yang bangun, tapi berapa banyak? Iya mah. Misal, bangun, subuh, ayo udah lewat 5 menit nih. Iya mah, duduk aja di kasur. Duduk sih duduk, tapi gini. Nisa, bangun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mama sudah siapin sarapan buat kamu dari tadi dari dapur. Kamu masih begini aja, masuk kamar mandi. Lalu mulailah kita memuncak. Jadi orang tua yang gak punya skill karena terlalu banyak ngomong, pasti tahapannya gini. Omongin baik-baik, gak berhasil, teriakin baik-baik. Gak berhasil, cibik baik-baik. Setelah itu menyesal minggu depan, astagfirullahaladzim. Insya Allah Bapak Ibu stres punya anak. Ya, karena nggak punya skill. Ya, karena kita nggak punya SOP yang jelas. Karena kita nggak punya batasan yang jelas.
Bagaimana cara menguasai anak? Buat anak disiplin. Bagaimana cara membuat disiplin? Kasih ketegasan. Bagaimana, apa itu yang dimaksud ketegasan? Ketegasan itu beda dengan kekerasan. Ketegasan itu tidak sama dengan pengekangan. Ketegasan itu berarti kita memberikan hak anak tetapi ada batas. Ada apa? Ada apa? Batas. Semua orang tua di dunia ini harus punya batasan yang jelas. Seorang ayah nelpon sama saya, Abah Ihsan, anak saya pusing menghadapi anak saya. Tiap ke warung minta jajan, tiap ke mall minta beli mainan, tiap ke pasar selalu minta beli mainan. Minggu kemarin jual beli mainan, minggu ini beli mainan. Gimana caranya supaya, ini kan udah berlebihan ya? Iya sih, tapi saya tanya, Bapak punya nggak batas yang jelas kapan beli mainan yang boleh? Nggak punya. Kalau nggak punya, ngapain marah-marah? Anak mau tiap hari kek, tiap jam kek. Tapi kan masalahnya berlebihan. Ya iya sih, masalahnya adalah Bapak nggak punya batas yang jelas. Kenapa harus ada batas ketika anak kita berlebihan? Kalau nggak berlebihan, nggak usah dikasih batas. Wong nggak pernah minta mainan kok dikasih batas gitu. Ini kalau sudah coba bayangkan, sekarang beda nggak kalau sudah ada batas yang jelas? Anak kita nih tanggal 10 minta mainan. Orangnya kelas sama kita. Ya, nah aku pengen mainan. Apa kita jawab? Boleh, tapi nggak sekarang. Tanggal berapa nak? 16 gitu loh. Jadi ada semacam kepastian hukum. Coba kalau nggak ada batas yang jelas, nanti mama nggak punya uang, kau tinggal ambil di ATM. Ini kan dan seterusnya. Batasnya jelas. Ya, jadi ketegasan bukan untuk mengekang anak. Dan ketika Bapak Ibu melakukan ketegasan anak, memberikan batasan, saya tanya, ketika Bapak Ibu mulai memberikan batasan, saya tanya, kira-kira ada nggak anak yang mau dikasih batasan? Ada nggak anak yang mau dikasih batasan? Jawab, nggak ada. Maunya anak itu nggak diatur-atur. Ketika kita mulai disiplin, Bapak Ibu, alumni saya pasti tahu. Ketika mulai disiplin, anak kita mulai protes. Kenapa sih mama jadi begini? Semuanya serba nggak boleh. Apa-apa nggak boleh. Ini boleh. Enakan sama temen aku mah, apa-apa boleh. Nggak ada aturan-aturan, nggak ada batasan-batasan. Aku nggak mau mama jadi kayak gini. Aku mau kayak mama yang dulu. Misalnya, namanya juga anak lagi ikhtiar, Bapak Ibu pengennya seenaknya. Kan begitu? Nggak usah lembek. Nggak ada anak satupun yang mau dikasih batasan. Sebagaimana nggak ada orang yang mau ditilang. Nggak ada. Nggak ada. Tapi demi anak-anak kita tidak boleh lembek. Makanya tidak boleh ada ketegasan. Anak kita nggak akan berani kok mengatakan kabur dari rumah kita, nggak akan berani. Ya, kalau kita sebelum ada ketegasan ada yang namanya tindakan pertama. Dan mungkin ada 7 tindakan. Tindakan pertama apa? Akrab dengan anak. Harus punya bonding dengan anak. Sebelum ada disiplin, sebelum ada ketegasan, sebelum ada batasan, tidak boleh orang tua memberikan batasan kalau belum akrab dengan anak. Kalau belum apa? Akrab dengan anak. Saya kasih contoh ya. Seorang ayah di Lampung ngomong gini sama saya. Abah Ihsan, anak saya minta motor, nggak dikasih, dia ngamuk. Dia rusak motor saya. Saya trauma ngasih motor, sebab kakaknya meninggal gara-gara kebut-kebutan motor. Ini adiknya mau kebut-kebutan motor. Saya sudah datangin berbagai ahli untuk menyembuhkan anak saya. Anak saya itu kalau nggak nurut ngamuknya luar biasa dan bahkan dia merusak motor saya. Saya sudah melakukan segala cara. Saya sudah datangin Pak Yai, saya sudah datangin ahli ruqyah, saya sudah datangin terapis ini, terapis itu, ahli anak ini, ahli anak itu. Tapi anak saya nggak sembuh-sembuh. Saya sudah bosan. Saya sudah melakukan segala cara, tapi anak saya nggak sembuh-sembuh. Saya ngomong lagi, saya nggak akan ngasih nasihat sama Bapak. Saya cuma mau nanya. Tapi Bapak jujur jawab pertanyaan saya. Tadi Bapak bilang Bapak sudah melakukan segalanya. Udah datangin kiai, ahli ruqyah, terapis, gitu kan? Ahli anak ini, ahli anak itu, udah kan? Saya cuma mau nanya begini. Bapak pernah nggak mancing bareng sama anak? Bapak pernah nggak nonton di stadion sama anak? Bapak pernah nggak camping ke gunung sama anak? Bapak pernah nggak keliling sepedahan
keliling kota Bandar Lampung sepedaan sama anak. Bapak Ibu saya tanya, pertanyaan saya sepele nggak? Silakan jawab. Sepele nggak? Tapi dabangnya nggak sepele. Apa yang Bapak rasakan? Jangan saya terus, mau nanya ini ya, mau nanya ya. Apa yang Bapak rasakan kalau jadi anak ketika orang tua ngasih misalnya waktu sebulan sekali untuk tadi sepedahan bareng, camping bareng, apa yang Bapak rasakan? Dekat dengan anak. Lega. Apa yang dirasakan? Lega. Nyaman. Apa yang dirasakan kalau orang tua kita begitu? Nyaman sama orang tua. Sepele, cuman akrab dengan anak, ngedain waktu aja senang. Makanya ada seorang anak SMP di Tenggarong, Kalimantan Timur, anak SMP perempuan. Bapaknya dengan izin Allah digerakkan hatinya untuk mempraktekkan ilmu yang sudah didapat dari buku dari pelatihan saya. Dengan izin Allah, bukan saya yang menggerakkan. Langsung praktek malamnya, ngajak makan malam sama anak tanpa handphone. Ya, cuma ngobrol aja. Biasanya kalau ketemu anak, orang tua kan pengennya ngomongin. Nasihatin, enggak, cuma diam. Cuma dengerin, ngobrol biasa aja. Tapi apa yang terjadi besoknya, anak ini lapor sama ustazahnya. Nangis-nangis memeluk ustazahnya di sekolah. Ustazah itu gurunya. Dan gurunya lapor sama saya. Abah Ihsan, ada murid saya, nangis-nangis, nanya sama saya. Ustazah, diapain ayah saya? Ustazah, diapain? Seumur umur aku gak pernah kayak gitu sama ayah. Belum pernah kayak gitu sama ayah. Lebay buat kita yang terbiasa, tapi tidak buat anak yang terbiasa garing dengan kasih sayang orang tua. Cuma diajak makan malam. Sepele. Zaman sekarang kompetitor kita jadi orang tua tuh banyak banget Bapak Ibu. Maka saya mengajak Bapak Ibu semua, jadi orang tua tidak harus lulusan psikologi, jadi orang tua terbaik, tidak harus jurusan tarbiyah, tidak harus lulusan apalagi komunikasi. Kasihan deh yang jurusannya engineering. Semua orang tua bisa jadi orang tua terbaik kalau mau ngurus. Kalau mau apa? Ngurus. Kalau mau ngurus, saya mengajak untuk mengakrabkan dengan anak dengan satu metode saja. Buktikan kalau Bapak Ibu tidak merasakan hasilnya dengan metode sederhana ini, garansi uang tidak kembali. Metode namanya tuh 18-21. Pernah dengar? Dari jam 18 sampai jam 21 disconnect handphone, disconnect TV, disconnect laptop, connect with family. Kegiatannya cuma 3. Bermain, ikuti kalimat saya. Ayo ngomong semua. Belajar, bicara. Sepele banget. Cuma 3 jam sehari menyediakan waktu sama anak. Dari maghrib sampai jam 21. Dari jam 18 sampai jam 21 kita menyengaja menyediakan waktu dengan anak. Kegiatan cuma 3. Bermain, belajar, bicara. Anak usia berapapun, mau dari bayi sampai anak SMA. Kalau anak SMA belajar boleh, tapi belajarnya nggak boleh di kamar masing-masing. Ngumpul bareng. Oke, orang tua zaman dulu sudah melaksanakannya. Kenapa zaman dulu sudah melaksanakan coba? Terpaksa. Karena nggak ada TV. Jadi terkoneksi antar keluarga, terkoneksi semuanya. Zaman sekarang ketemu tiap hari belum tentu tuh menghasilkan sesuatu, belum tentu. Saya tidak anti gadget, saya tidak anti teknologi. Saya pun menggunakan handphone. Tapi kita harus menyediakan waktu, menyengaja ada satu waktu khusus kita berinteraksi dengan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang terjadi kalau semua keluarga di Indonesia menyediakan waktu dari jam 18 sampai jam 21? Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga, dengan generasi-generasi, dengan anak-anak itu? Kira-kira apa yang terjadi? Harmoni. Karena anaknya diapain? Diurus. Karena anaknya diurus. Sepele sekali.
18 dolar itu harus dijadikan default. Default itu artinya template dasar. Kalau ada misalnya pengajian di luar rumah, ya itu namanya rukhsah, nggak apa-apa. Anak nggak boleh jadi hambatan. Kalau ada misalnya lagi jihad ke Afghanistan, ya silahkan, silahkan. Kalau ada dinas keluar kota, ke Wamena, ke Merauke, silahkan. Tapi ketika di rumah, laksanakan itu.